Ayah menyetujui lamaran dari orang asing hanya karena uang, tapi yang membuatku khawatir bukan jumlahnya. Namaku Andini. Sejak kecil aku mengalami gangguan penglihatan total. Aku buta. Tapi aku sudah terbiasa mengandalkan indera peraba untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Meski berkali-kali terjatuh, menabrak meja, bahkan tanganku pernah melepuh karena terkena wajan panas, aku tetap melakukannya. Sayangnya, aku tumbuh di keluarga yang tidak pernah melihat usahaku. Ayah dan kakakku terus menyalahkanku atas semua kesulitan yang kami alami. Kalau kamu nggak lahir, bisnis ayah nggak bangkrut, dan mama nggak pergi, kata mereka. Aku dianggap beban, pembawa sial. Suatu hari, saat aku mencuci piring, calon kakak iparku, Mela, datang dan menyuruhku membersihkan sepatunya. Aku menurut tanpa protes. Tapi kemudian dia menuduhku menodai sepatunya dengan semir hitam. Aku tahu itu tidak benar. Tapi Mas Irfan, kakakku, tidak mau mendengar penjelasanku. Dia langsung menyeretku dan mengurungku di gudang. Malamnya, dari balik gudang yang gelap dan basah, aku mendengar ayah berbicara dengan seseorang. Seorang pria datang dan menyampaikan bahwa atasannya ingin menikahiku. Sebagai imbalannya, ayah akan diberi uang dalam jumlah besar, dengan syarat tidak lagi menghubungiku setelah pernikahan. Ayah sempat menawar dan meminta jumlah yang lebih besar. Permintaannya disetujui. Nama pria itu disebut Shaka Nararya Abimana. Keesokan harinya, aku dibawa keluar dari gudang. Ayah melempar koperku. "Siapkan barangmu, besok kamu dijemput," katanya. Nada suaranya datar, tanpa sedikit pun rasa peduli. Malam itu, sambil mengepak barang, aku menangis diam-diam. Mela masuk ke kamarku dan menertawakanku. "Kamu tahu nggak siapa yang melamar kamu?" Shaka itu anak pertama dari keluarga pemilik tanah perkebunan. Kaya, tapi katanya punya masalah, bahkan keluarganya menjaga jarak, dan katanya, setiap istri pertama di keluarga itu selalu bernasib tragis. "Hati-hati, Din, mungkin kamu cuma dijadikan tumbal." Tubuhku menggigil ketakutan. Tapi besoknya, aku dijemput juga. Aku dibawa ke rumah besar yang tidak kukenal. Seorang ART mengantarku ke kamar dan memberitahuku bahwa aku akan makan malam dengan calon suamiku malam itu. Aku bersiap dengan hati yang berat. Di ruang makan, aku duduk menunggu. Aku tidak bisa menilai seperti apa rupanya. Tapi yang pasti, ia cukup kaya untuk membeli kepercayaan ayahku. Yang kupikirkan saat itu cuma satu. Semoga dia bukan pria seburuk yang diceritakan. Lalu langkah kakinya terdengar semakin dekat. Dan malam itu, aku resmi memasuki hidup yang sama sekali baru. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang dari kekurangannya. Setiap manusia berhak diperlakukan dengan kasih, bukan dijadikan alat tukar untuk kepentingan pribadi. Dan orang tua seharusnya melindungi anaknya, bukan melepaskannya demi uang. Selengkapnya kisah ini bisa dibaca di KBM App. Judul, Istri Buta Tuan Tanah. Penulis, Lisandi Noera.